Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Fatur Rahman, CGP Angkatan 7 Kabupaten Serang, akan melakukan praobservasi bersama rekan saya Bu Rahmatul Mahmuda dari UPT SD Tirum 1 Kecamatan Lebakwangi. Berikut ini adalah praobservasi sebelum melakukan supervisi akademik di kelas 4. Selamat pagi Bu Oma. Selamat pagi Pak Tono. Gimana nih, apa kabarnya hari ini Bu Oma? Alhamdulillah, tetap semangat meskipun sedang berpuasa Pak Tono. Iya ya, meskipun kita hari ini dalam keadaan berpuasa, namun Betul. kita tetap semangat melaksanakan tugas kita sebagai guru ya. Betul. Oke Bu Oma, sesuai agenda kita hari ini kita akan melakukan praobservasi Bu Oma sebelum kita melakukan supervisi akademik sesuai pola pikir coaching ya. Oke, baik Bu Oma. Jadi bagaimana sih Bu Oma persiapan Bu Oma nanti ketika mau melaksanakan pembelajaran di kelas? Baik Pak Tono, ketika saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas, seperti biasa yang saya siapkan itu yang pertama adalah membuat perangkat pembelajaran Pak Tono, seperti RPP, kemudian LKPD dan lembar penilaian Pak Tono. Seperti itu. Baik Bu Oma. Oh iya, sebelum kita berlanjut percakapan selanjutnya ada yang lupa nih Bu Oma. Iya. Kira-kira nanti setelah kita melakukan percakapan ini, apa sih yang akan Bu Oma harapkan terkait percakapan hari ini, praobservasi ini? Tentunya yang pertama yang saya harapkan adalah siswa dapat memahami dan menjelaskan kembali apa yang saya sampaikan saat proses pembelajaran Pak Tono. Jadi intinya siswa dapat menjelaskan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Bu Betul Oma ya. sekali. Oke, baik. Selain itu ada lagi Bu Oma yang diharapkan? Mungkin untuk diri saya pribadi Pak Tono ya, mungkin bisa mengembangkan kompetensi pedagogik saya Pak Tono. Oke, baik. Jadi Bu Oma berharap sekali bisa mengembangkan salah satu Betul. kompetensi dari 4 itu mungkin ya. Betul. Salah satunya tadi sudah disebutkan kompetensi pedagogi. Nah, dalam hal pembelajaran nanti Bu Oma yang disampaikan seperti apa pengelolaan di kelas yang akan Bu Oma gunakan dalam pengembangan pedagogi ini? Mungkin saya akan menyajikan materi melalui video Pak Tono. Jadi anak mudah memahami apa yang disampaikan begitu Pak Tono. Oke, baik ya. Jadi itu Bu Oma nanti akan menggunakan sebuah tayangan video yang Bu Oma ya. Iya. Nanti semoga bisa saya bisa membantu Bu Oma. Nah, kalau boleh nanti Bu Oma saya akan banyak bertanya mungkin. Nggak Baik, apa-apa ya Bu Oma nggak ya. apa-apa, Pak Tono. Iya. Silakan. Nih Bu Oma nih, tujuan pembelajarannya apa saja Bu Oma nanti? Yang pertama itu adalah setelah mengamati video, siswa dapat mengidentifikasi jenis kebutuhan berdasarkan kepentingan. Kemudian yang kedua, dengan mengamati video, siswa dapat menjelaskan jenis kebutuhan berdasarkan kepentingan. Oke, baik. Ada yang lupa nih Bu Oma saya. Iya, Tadi apa itu? tujuan materi Bu Oma. Oh iya. Materi yang disampaikan materi apa? Iya betul. Lupa. Materi yang akan saya sampaikan besok itu Pak Tono adalah tentang aku dan kebutuhanku Pak Tono, mata pelajaran IPAS. Oh iya, mata pelajaran IPAS ya. Iya Pak Tono. Mungkin ini hal baru mungkin Bu Oma. Baru. Kurikulum Betul merdeka, ya? sekali. Kalau dulu IPA IPS misah Pak Tono, terpisah. 2013. 13 ya. Jadi sekarang jadi satu menjadi Betul, IPAS. menjadi Oke. IPAS. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Bu Oma materinya, aku dan kebutuhanku, tujuannya sudah disampaikan Bu Oma. Nah, kira-kira apa saja persiapan yang dilakukan Bu Oma sebelum Bu Oma melaksanakan pembelajaran di kelas? Mungkin seperti yang yang saya katakan di awal Pak Tono ya. Yang pertama itu membuat perangkat pembelajaran, RPP, LKPD, lembar penilaian. Dan satu lagi Pak Tono, ada media juga di sini ya. Media apa nih yang digunakan? Medianya itu adalah
layar proyektor ya, Infocus infocus, ya. iya infocus. Selain itu apa lagi Bom? Ada lagi yang akan digunakan? Video ya, Video, oke, baik. pembelajaran. Ya, jadi Boma itu terkait persiapan ya, mulai dari perangkat pembelajaran, medianya yang akan Boma gunakan. Nah, dari sini Boma kira-kira nih apa sih nanti kesulitan yang dihadapi Boma nanti di kelas? Kesulitan yang akan saya hadapi di kelas itu Pak Tono ketika kita melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan media yang abstrak Pak Tono. Begitu, jadi murid itu sulit untuk memahami Pak Tono. Jadi ketika Boma melaksanakan pembelajaran harus dengan benda konkret mungkin ya dibanding benda abstrak. Jadi anak sulit memahami kalau bentuknya abstrak. Ya. Oke, baik-baik. Nah, di sini strategi ataupun model pembelajaran apa nanti yang akan digunakan oleh Bu Oma? Baik, Pak Tono. Terkait metode ya, saya akan menggunakan metode diskusi Pak Tono. Diskusi, baik. Di mana nanti saya akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok berdasarkan kebutuhan belajar murid ya. Jadi sudah sesuai ya. Jadi bagi kelompok itu berdasarkan kebutuhan murid itu sendiri ya. Betul sekali. Iya, oke, baik Bu Oma. Tadi yang sudah Bu Oma lakukan itu juga terkait diskusi juga udah pembelajaran yang sudah berpihak pada murid ya. Jadi membuat si murid itu lebih aktif, lebih pembelajarannya lebih komunikatif mungkin Bu Oma. Itu nah, kira-kira kapan Ibu Oma mau membuat videonya? Apakah Bu Oma membuat video sendiri? Apakah memang Bu Oma dari sumber lain? Seperti apa Bu Oma terkait video ini? Iya Pak Tono, itu terkait video ya, saya ngambil dari sumber lain Pak Tono, dari YouTube. Oh, dari YouTube ya? Dari YouTube Bu Oma akan mengambil video tayang terkait materi ini ya? Iya, betul. Jadi nanti ditayangkan, disajikan buat murid di kelas. Oke, baik. Jadi tadi sudah ada video, ada 2 tadi ya kan, medianya infocus atau proyektor ya. Iya, betul. Nah, itu kan pembelajaran yang harus disiapkan mungkin ya peralatannya. Nah, betul. Untuk memulainya video tadi, kapan nih Bu Oma akan mencari di YouTube terkait? Mungkin nanti setelah pulang sekolah Pak Tono. Jadi setelah pulang sekolah Bu Oma akan mencari video terkait materi yang disampaikan ya, berarti pulang sekolah. Nah, dan infocus nih, proyektor juga disiapkan nih. Kapan akan dipersiapkan buat nanti pembelajaran? Mungkin nanti sebelum pembelajaran dimulai ya, kita persiapkan peralatannya dulu begitu. Oke, jadi siapa sih Bu Oma nanti yang akan membantu Bu Oma untuk memudahkan kerjaan persiapan ini, siapa Bu? Nanti yang akan membantu saya adalah Pak Imat atau wali kelas 3. Oh, jadi nanti Pak Imat yang akan membantu segala sesuatu terkait perangkat infocus juga ya. Oke, baik. Nah, oke, baik Bu Oma, itu terkait pembelajaran. Nah, kira-kira juga kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Oma di kelas? Tentunya yang pertama Pak Tono, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi pedagogik Pak Tono. Oke, pedagogi ya yang akan dikembangkan Bu Oma. Seperti apa sih Bu Oma pemahaman Bu Oma terkait pedagogi ini, kaitannya dengan materi yang akan disampaikan? Pengelolaan seperti apa nanti teknisnya di kelas? Ya, jadi nanti ketika di kelas saya akan menayangkan sebuah video Pak Tono sehingga anak mudah untuk memahami materi itu sendiri begitu. Jadi dengan menayangkan video itu pemahaman Bu Oma sudah bagian dari pedagogi mungkin ya? Iya. Oke, baik Bu Oma. Jadi itu pertama yang dilakukan Bu Oma mungkin ya? Iya. Dan kompetensi yang diharapkan Bu Oma mudah-mudahan tercapai Bu Oma. Dan selain itu Bu Oma, selain mengembangkan kompetensi pedagogi ini juga apa saja nih Bu Oma untuk mengembangkan pribadi Bu Oma?
Mungkin mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Oke, baik. Iya. Jadi yang berpihak pada murid ya, Betul. simpulannya. Yang kedua itu jadi di pembelajaran yang sudah Bu Oma rencanakan itu menurut saya itu sudah mencerminkan pembelajaran yang berpihak pada murid, Bu Oma. Nah, selain tadi apalagi, Bu Oma? Kompetensi. Jadi setelah OT pedagogi sudah melakukan pembelajaran berpihak pada murid sudah, kira-kira apa lagi nih? Apakah ada setelah pembelajaran Bu Oma melakukan apa gitu kan? Iya betul Pak Tono. Mungkin yang pasti ya saya akan merefleksi Pak Tono. Oke, jadi merefleksi Betul. ya setiap pembelajaran. Iya betul. Selesai ya. Iya. Itu gunanya buat Bu Oma, manfaatnya apa sih refleksi? Iya, jadi apakah guna refleksi itu Pak Tono, apakah pembelajaran yang kita lakukan itu sudah berpihak kepada murid atau belum, seperti itu Pak Tono? Jadi Bu Oma setiap pembelajaran akan melakukan refleksi. Betul. Ya, mungkin nanti mudah-mudahan Bu Oma bisa istiqomah ya dalam melakukan Mudah-mudahan refleksi. Pak Tono. Nah, memang ketika kita sudah punya rencana namun belum komitmen ini, Betul. karena yang susah itu bukan rencananya, komitmennya. Betul. Mungkin Bu Oma ya. Betul. Mudah-mudahan Bu Oma selalu diberikan kesehatan, Amin. mudah-mudahan. Dan sebelum melakukan supervisi akademik ini juga, nah kita harus ada kesepakatan nih Bu Oma terkait pelaksanaan supervisi akademik yang akan kita laksanakan. Ini kan baru praobservasi nih ya. Iya betul. Setelah ini ada observasi Bu Oma. Iya, Mungkin siap. izinkan saya nanti ya mengamati Bu Oma di Siap, kelas, ya kan? Iya. Bukan saya paling pandai atau paling pintar, tapi di sini saya hanya bisa membantu untuk menemukan, mengatasi masalah-masalah yang dihadapi Bu Oma. Baik. Bukan hanya mengevaluasi, tapi saya juga sebagai mitra Betul. Bu Oma di SDN Tirung 1 ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya supervisi akademik ini juga buat saya pribadi memotivasi saya, meningkatkan kemampuan saya, begitupun Bu Oma itu sendiri ya. Oke, untuk pelaksanaannya Bu Oma kita sepakati lagi. Punya peluang waktu, siapan Bu Oma kapan mau kita laksanakan supervisi akademik ini? Insya Allah besok siap Pak Tono. Besok ya? Siap Oke, siap. langsung gitu sekali nih Bu Oma rupanya. Lebih cepat lebih baik Oh, Pak oke, Tono. ya. Jadi luar biasa sekali Bu Oma, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan besok kita bisa bertemu kembali dan tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melakukan supervisi akademik. Sekali lagi saya bukan mencari kesalahan atau menilai Bu Oma. Saya di sini hanya bisa membantu. Mari kita bersama-sama mengevaluasi diri kita, mengevaluasi akan sejawat di sekolah ini. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Oma atas waktunya. Sudah saya ganggu waktu istirahat Bu Oma juga. Sama-sama Pak Tono. Iya. Biasanya waktu istirahat buat istirahat Bu Oma, tapi ini waktu saya gunakan buat bincang-bincang dengan saya nih Bu Oma. Oke, terima kasih Bu Oma sekali lagi atas waktunya. Demikianlah kegiatan praobservasi yang dilakukan saya dengan Bu Oma. Semoga nanti kegiatan supervisi akademik dengan pola pikir coaching bisa dilaksanakan berlanjut di observasi dan pasca observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan mengamati video, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis kebutuhan berdasarkan kepentingan. Yang kedua, dengan mengamati video, peserta didik dapat menjelaskan jenis kebutuhan berdasarkan kepentingan. Nah, itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, benda apa saja yang akan kalian bawa ketika akan berangkat ke sekolah? Ya, silakan. Tas, pensil,
dan kalkulator. Yang lain? Untuk anak, Ibu akan menayangkan video pembelajaran tentang materi hari ini. Silakan kalian amati dan perhatikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat, berjumpa lagi dengan Bu Guru dalam pembelajaran online kita. Kali ini Bu Guru akan mengajak kalian belajar tentang IPA part 7, bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Wajahnya pucat, kemudian salah satu temannya bertanya, "Kamu kenapa, Banu?" Dan Pak, dengan kata lain, Banu perutnya sakit karena lupa sarapan. Jadi Banu butuh makan dan minum. Setiap manusia maupun ke pembahasan lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu semua juga ada seperti sandang, pangan, dan papan. Contoh kebutuhan berbeda manusia, misalnya seorang dokter, kamera itu bukan kebutuhan yang utama. Jadi setiap orang kebutuhannya berbeda-beda sesuai dengan profesi atau lingkungan hidupnya. Menentu bahwa kebutuhan itu utama, kepentingannya atau intensitasnya, kebutuhan manusia terbagi menjadi 3, yaitu Kita akan bahas satu-satu. Hari ini dimulai dari kebutuhan primer. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang mutlak dan utama dari setiap individu yang harus dipenuhi sepanjang kehidupannya, yakni makanan dan minuman. Kedua, sandang. Kebutuhan utama akan pakaian yang melindungi tubuh. Orang tersebut sudah punya rumah, sudah punya makanan tiap harinya, dan sudah punya pakaian yang layak pakai, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada Baik anak-anak, itu tadi video pembelajaran untuk materi hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan hadiah nih yang untuk kalian kerjakan ya dalam KPJ. Silakan kerjakan bersama kelompok kalian.
Kalau sudah jelas, kita lanjut presentasi selanjutnya. Jadi Warahmatullahi wabarakatuh. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau diperlukan oleh seseorang untuk bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang layak. 2. Sebutkan jenis-jenis kebutuhan berdasarkan kepentingan. 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik anak-anak, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Kebutuhan itu apa? Alaya? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau diperlukan oleh seseorang untuk bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang layak. Oke, baik. Terima kasih Alaya. Sini. Langsung aja. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Baik anak-anak, tadi sudah disebutkan ya oleh teman kalian apa itu kebutuhan dan jenis-jenisnya ya. Baik, sekarang siapa yang mau menyebutkan jenis-jenis atau contoh dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier? Tiga. Ikari. Kita ngomong. Silakan Ikari. Contoh kebutuhan. Oke, baik. Tadi sudah disebutkan oleh teman kalian bahwa kebutuhan primer itu contohnya sandang, pangan, dan papan ya. Kemudian kalau kebutuhan sekunder itu contohnya adalah yang kita pakai ya. Ada tas sekolah, buku, ya, pensil, sepatu, HP, televisi, dan lainnya ya, alat elektronik lainnya. Kemudian kalau tersier itu adalah sedangkan kalau tersier itu adalah berupa barang-barang mewah seperti mobil, motor, hiasan, dan lain-lainnya ya. Oke, baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Marilah kita bersama-sama menutup pembelajaran hari ini dengan membaca